Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat belajar, membaca, juga menelaah kitab Mukhtarat Qawaidul Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, yang insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita pada teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sebelumnya telah sampai pada penjelasan isim hay'ah. Penjelasan isim hay'ah. Yaitu di halaman 28. Insyaallah hari ini ya kita cepat ya. Kita cepat karena pembahasan di awal kitab ini masih tentang pengenalan terlebih dahulu, hingga nanti fokusnya nanti di bagian yang kedua, yaitu bagian nahwunya. Ketika sudah masuk nahwu, berarti nanti kemudian istilah-istilah ini akan terpakai, ya, seperti istilah ya jamak mudzakkar salim, kemudian ya jamak taksir, kemudian muannas, musanna, ada sebagainya, itu akan terpakai nanti di bab nahwu. Nah, namun di sini masih pembahasan isim-isim terlebih dahulu. Ya, karenanya ya kita lewati cepat. Kita bahas cepat saja ya. Karena nanti juga ya, ketika masuk bab nahwu juga akan kembali lagi ke pembahasan ini lagi. Maksudnya ketika kita lupa apa itu misalnya isim maf'ul, apa itu isim hay'ah, isim masdar mim, isim marrah, sebagainya, ya pada akhirnya kita akan kembali lagi melihatnya ya. Karena itu tadi tujuan di awal kita ya pengenalan dulu nama-nama istilah-istilah yang ada di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik, kita masuk ke halaman 28. Sekarang masuk di poin yang B, isim mushtaq. Al-ismul mushtaqun. Harusnya ini udah pakai dhammah tanwin. Udah pakai dhammatain. Dhammah saja karena sudah pakai alif lam. Al-ismul mushtaq. Isim mushtaq, ya, apa itu? Isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Ya, sudah kita sebutkan terlebih dahulu ya. Lawannya mushtaq adalah jamid. Jamid ya, itu berupa ya, yang tidak memiliki akar kata. Satu misalnya contoh rajulun, qalamun. Nah, ini disebut dengan jamid zat atau ismul zat namanya. Nah, selain isim zat ini ada yang namanya masdar. Nah, masdar ini ya, meskipun diambil ya bisa dibilang diambil dari ada kemiripan dengan yang lainnya, misalnya dengan fiil mudhari, fiil madhi, namun masdar dikategorikan sebagai isim jamid. Ya, karenanya di pembahasan isim jamid ini ada masdar kan? Ada masdar mim, ada masdar sinai. Nah, disebutkan di situ ada beberapa masdar. Ya, contohnya ya misalnya masdar taf'il, tauhid ya, contohnya tauhid. Ya. Ini masdar ya, ya sebenarnya dari wahada yuwahhid mengesahkan, tauhidun. Maka masdar ini di sini ya kategorikan oleh penulis di sini termasuk ya, isim jamid.
Adapun isim mushtaq, ini diambil dari kata selainnya. Ya. Dia dapat bisa berupa isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim mubalaghah, isim tafdhil, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Isim alat. Kita lihat dulu ya. Contoh ya, mauzun. Mauzun ini dari kata wazana. Wazan. Mauzun ini ya yang ditimbang ya. Mauzun ini ya isim maf'ul. Nanti namanya isim maf'ul. Kemudian faizun ya dari kata faza. Sukses ya. Beruntung, faza fauzan azima. Kemudian tawilun tinggi, tola ya. Fiilnya tola. Kemudian miknasatun ya. Jadi yaknusu. Kanasa yaknusu. Nasa sapu, menyapu ya. Nasa berarti alat untuk menyapu. Roji'un dari roja'a yarji'u, kembali. Ana roji'un ila baiti. Misalnya, ana roji'un ila baiti. Roji'un isim fa'il. Dia kata roja'a yarji'u. Sama saja kita katakan secara makna ana arji'u ila baiti. Ana roji'un ila baiti. Baik. Kemudian isim mushtaq, al-ismul mushtaqu ada 8 macam. Ada 8 macam, yaitu 1 isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Ya. Nanti berbeda antara isim fa'il dan fa'il ya. Pokoknya kalau isim fa'il ini hubungannya sama sorof. Isim fa'il hubungannya sama sorof. Tapi kalau ada istilah lain lagi, fa'il, nah ini kaitannya dengan nahwu. Baik. Kita bacakan saja ya. Isim fa'il. Isim fa'il, cara penyusunnya terbagi menjadi 2, yaitu jika fi'ilnya sulasi 3 huruf, maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'il. Fa'ilun. Ini wazan termudah dari dari kita untuk dapat menemukan bahwasannya dia adalah isim fa'il. Isim fa'il dia apa ya, wazannya mengikuti wazan fa'ilun. Ini wazan termudah ya. Dan meskipun nanti ada wazan yang lain, tapi secara umum isim fa'il ya wazannya adalah fa'il. Contohnya apa? Ya, misalnya dari kata alimun, atau apa nih? Dari fi'il ya. Fi'il alima ya'lamu. Alima mengetahui. Ya'lamu ya. Alima ya'lamu. Maka menjadi isim fa'ilnya menjadi apa? Alimun. Alim. Orang yang tahu. Orang yang mempunyai ilmu. Orang yang mengetahui. Orang yang berwawasan. Alim. Kemudian nasoro yang suruh, nasoro menolong, yang suruh. Ya. Maka untuk dijadikan orang yang menolong menjadi nasir. Makanya ada yang namakan Nasiruddin, penolong agama. Ya. Nasir artinya penolong. Kemudian hakama, mengambil keputusan, ya, memutuskan. Hakama yahkumu. Nah, untuk menjadikan orang yang mengambil keputusan, orang yang menghukum, berarti menjadi ikut wazan fa'il, maka menjadi hakimun. Ya, di Indonesia sarapan hakim itu asalnya dari sini, dari hakama yahkumu. Hakimun. Ini wazan termudah atau ya, paling banyak wazannya mengikuti wazan fa'ilun. Contoh lain misalnya ya, tajir. Tajirun ya. Ini artinya berdagang ya. Jadi pedagang. Tajir itu bukan kaya ya, tapi pedagang. Orang yang berjualan, orang yang berdagang. Baik. Kemudian ya, B, jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka menyusun isim fa'ilnya sebagai berikut. Ya, diambil dari fi'il mudhari', ya,
kemudian huruf mudhara'ahnya diganti dengan ya, mim dengan berharokat dhammah, kemudian dikasrah huruf sebelum terakhir. Ya, contoh misalnya ya, fi'ilnya lebih dari 3 huruf. Ya, misalnya jahada yujahidu, maka menjadi mujahidun. Ya, jangan diambil dari fi'il mudhari, ya. Kemudian mudhara'nya diganti, ya-nya diganti dengan mim, kemudian dikasrah sebelum akhir menjadi mujahidun. Contoh lain ya, lebih dari 3 huruf, ta'allama yata'allamu. Yata'allamu, ya-nya diganti menjadi, awalnya kan menjadi mata'allamun, muta'allamu, dan tetapi dikasrah sebelum akhir maka muta'allimun, isim fa'il muta'allimun. Kemudian ada ya fi'il yatma'anna yatma'innu menjadi mutmainnun. Tadi yujahidu ya bersungguh-sungguh, ya, berjahid atau berjihad bisa bermakna bersungguh-sungguh, bisa bermakna berjihad, ya, yujahid. Maka orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjihad namanya mujahidun, orang yang berjihad. Kemudian ya tadi ya ta'allamu muta'allimun. Nah, ta'allama berarti belajar. Orang yang belajar berarti namanya muta'allimun. Muta'allimun. Kemudian yatma'innu. Yatma'innu artinya tenang. Tenang. Ya, maka orang yang tenang hatinya mutmain. Mana yatma'in? Yatma'in. Kayak ada namanya tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Hati yang tenang. Terdapat menenangkan hati. Tatma'innul qulub. Kemudian selain isim fa'il, ya yang kedua adalah siyaghul mubalaghah. Siyaghul mubalaghah. Siyaghul mubalaghah memiliki arti isim fa'il juga, ya. Seperti pelaku, ya maksudnya bukan pelaku, memberikan arti ya bahwasanya dia adalah pelaku, ya. Dan akan tetapi dia ada tambahan makna, yaitu ada tambahan makna sangat dan juga berkali-kali, berulang-ulang. Sangat juga berulang-ulang. Ya, adapun wazannya ya ada di sini disebutkan ada 3, ada fa'alun, ada fa'ilun, ada fa'ulun. Fa'alun ya contohnya hammazun. Ya, hammazun. Kemudian ada syaddadun. Syaddadun ini syadid, dari syadid keras ya, syaddad. Maha keras, ya, sangat keras. Kemudian wadda, awas, jabbar. Hammaz itu ya celahannya berkali-kali ya. Maksudnya sangat orangnya pencela. Kalau Hamis mencela saja, tapi kalau Hammaz itu mencelanya luar biasa ya. Ya, mencelanya luar biasa. Kemudian kalau Ghawas ya, Ghawas ini memiliki arti penyelam. Itu juga dengan ya Jabbar. Jabbar itu artinya perkasa, mirip dengan Aziz ya. Jabir itu perkasa ya. Jabir perkasa, namun Jabbar ini bermakna menguasai, bermakna ya perkasa ya. Perkasa bermakna besar, kuat ya, sangat-sangat kuat. Kayak di sini ada sighah mubalaghah. Kemudian ya di sini ada wazan lagi selain fa'al, juga ada misalnya wahab. Wahab maha pemberi, karena dia harus ada sangat ya. Kalau wahib ya dia pemberi, namun beda dengan wahab.
Itu juga dengan fa'al. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Allahu fa'alul lima yurid. Allah itu maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Maha melakukan fa'al. Fa'alul lima yurid. Kemudian ya ghaffar misalnya ghaffar. Ya ghaffar. Ini isi atau siap mubalaghah, bermakna sangat semua ya. Kalau ghafir ya pengampun. Ghafir, pengampun, memaafkan. Tapi kalau ghaffar dia maha pengampun. Begitu juga dengan ghafur. Nah, nanti kan ada wazannya kan fa'ul itu. Fa'ul, ghafur. Baik. Ya, kemudian yang B ada wazan fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun, ya, contohnya rahimun. Rahimun berarti maha merahmati, maha kasih sayang. Berikan kasih sayang. Kemudian azimun. Azimun, ya, dia maha agung. Ini semua sifat Allah atau nama dan sifat Allah. Kebanyakan nama-nama Allah adalah memakai wazan sighah mubalaghah. Memakai wazan sighah mubalaghah. Kemudian ya qadirun. Ya, qadir ya maha mampu, maha kuat ya qadir. Dan khabirun maha mengetahui. Maha mengetahui. Kemudian ya alimun maha mengetahui. Kemudian saburun. Ya, ini ada wazan ketiga yaitu fa'ulun. Saburun. Ya. Saburun ini maha sabar ya. Bukan maha juga ya, maksudnya sangat-sangat sabar. Nah, di sini pakai kata sangat kan ya, sangat sabar. Ghafurun, sangat mengampuni, saat memaafkan. Ya, wadudun, ya wadud, al-wadud. Ini pengasih, sangat-sangat mengasihi. Lemah lembut ya. Ya. Pengasih ya, wadud. Sodukun ya. Jujur ya, sangat-sangat jujur ya, soduk. Kadzub. Nah, ini ya. Kalau shadiq ya, shadiq wazan fa'il ya, fa'il shadiqun ya, ini jujur saja. Tapi kalau kita pakaikan wazan ya sangat ya, dia jadi saduq. Begitu juga dengan kadzub. Kadzub dia memiliki perbedaan ya. Antara kadzib ya, kadzib pembohong, kadzib. Berbeda dengan kadzub. Kadzub ya sangat-sangat bohong ya, bohongnya berulang kali. Berulang-ulang dia berbohong. Kayak namanya kadzub. Kalau kadzib ya mungkin 1-2 kali. Kalau kadzub dia berkali-kali. Baik, itu dia isim sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah apa tadi? Ya isim fa'il yang bermakna sangat. Bermakna sangat. Kemudian yang ketiga, isim maf'ul. Ismul maf'uli. Isim yang dikenai pekerjaan. Kalau tadi isim fa'il adalah isim ya bisa kita katakan sebagai bukan sebagai ya, adalah isim yang artinya itu adalah atau sebagai pelaku. Misalnya doroba, memukul menjadi dharibun, jadi pemukul. Nasoro menolong, nasirun menjadi penolong. Kan tetapi kalau maf'ul itu yang dikenai. Misalnya tadi ya. Nasoro memukul, nasoro menolong. Isim fa'ilnya apa? Nasirun. Nasirun apa? Menjadi penolong. Maka yang dikenai pertolongan tersebut ya yang namanya isim maf'ul. Bisa kita terjemahkan dengan yang ditolong. Yang dikenai pertolongan, yang ditolong. Namanya isim maf'ul. Nah, kalau tadi nasara berarti di sini wazannya memakai wazan maf'ulun. Kalau dia sulasi 3 huruf. Ya sulasi 3 huruf ya. Kalau dia fi'il 3 huruf. Contohnya tadi ya, nasoro menjadi mansurun, yang ditolong. Alima berarti isim fa'ilnya apa? Alimun. Itu yang mengetahui.
Kalau yang diketahui ma'lumun, wazannya apa? Maf'ulun, ma'lumun. Ma'lumun sudah tahu, ya sudah maklum. Ya, makanya harap maklum ya harap diketahui. Ya, namun mungkin di bahasa Indonesia sudah bergeser ya maknanya harap maklum itu maksudnya harap diberikan uzur atau harap ditoleransi. Ya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, di sini contohnya lagi ya hakama, hakama. Kalau hakama tadi memutuskan kan, yang memutuskan siapa? Pemutus hukuman ya, maksudnya yang memberi hukuman isim fa'il, ya kan? Jadi apa? Wazannya fa'ilun. Jadi hakimun. Adapun yang isim maf'ul, wazannya maf'ul menjadi mahkumun. Yang dihukum, yang dihukum. Nah, sekali lagi ini kaidah ya besar ya, kaidah besar maksudnya kaidah dasarnya. Ya, tentu kaidah-kaidah seperti ini dalam ilmu alat tentu memiliki pengecualian-pengecualian ya. Namun kita tetap bisa ya jangan takut untuk berpegang pada kaidah. Ya, karena kaidah dibangun ya berdasarkan kebanyakan yang terjadi atau kebanyakan ya, kesamaan, banyak kesamaan. Baik. Kemudian ya tadi kalau dia fi'il sulasi maka wazannya maf'ulun. Akan tetapi kalau fi'ilnya lebih dari 3 huruf maka ya diambil dari fi'il mudhari' kemudian huruf mudhara'annya diganti mim dengan dhammah ya masih sama dengan isim fa'il tadi ya. Kan tetapi di fathah sebelum huruf akhir. Kalau tadi isim fa'il di kasroh, isim maf'ul di fathahkan. Contohnya tadi apa? Yujahidu. Kalau isim fa'il menjadi mujahid. Kalau isim maf'ul menjadi mujahadun. Yu'allimu ya mengajar. Mu'allamun yang diajar atau yang diajar. Mu'allamun. Kemudian yuqatilu, qatala yuqatilu berperang. Muqatal yang diperangi. Muqatilun yang memerangi. Muqatal yang diperangi. Nah, itu dia tentang isim maf'ul. Nah, ini masih pengenalan dulu ya. Pengenalan yang penting tahu, oh ini kalau bentuknya seperti ini, mansur seperti ini, maf'ul seperti ini, oh ini namanya isim maf'ul. Kalau ada bentuk alimun, qadirun, raghibun, dan seterusnya, nah ini berarti ini isim fa'il. Alimun, nasirun, dan seterusnya ya. Oh ini isim fa'il. Oh iya isim fa'il itu yang artinya bisa yang me atau pe. Ya, bisa kita kasih imbuhan pe. Ya, kita pelaku kan pe. Kemudian yang keempat, as-sifatul musyabbahatu bismil fa'il. Sifat musyabbaha dengan isim fa'il. Isim yang memiliki makna seperti isim fa'il, namun fi'il yang yang diambil bentukannya tersebut dia tidak memiliki objek dan dia 3 huruf. Jadi mirip dengan isim fa'il, semakna dengan isim fa'il. Ya, namun dia di fi'il lazim yang tidak memiliki objek. Yang memiliki objek contohnya ya. Nasoro menolong. Menolong ini butuh objek. Ya kan? Nasoro fi'il. Fi'il namun butuh objek. Menolong kan? Menolong harus butuh objek. Apa yang ditolong? Ya kan? Begitu juga hakama atau alima. Alima harus ada yang diketahui. Alima kan mengetahui. Harus ada yang diketahui apa yang diketahui. Nah, kalau yang lazim, namanya lazim di sini ya, tidak memerlukan objek. Ya. Contoh fi'ilnya adalah fariha misalnya, gembira. Gembira tidak memiliki objek, tidak butuh objek. Ya, saya gembira ya. Bukan objek, ya, tidak punya objek kan. Yang penting gembira saja. Kan? Nah, seperti itu ya. Itu maksud dari fi'il lazim, tidak memerlukan objek. Nah, sifat musyabbaha itu ya sifat musyabbaha yang dia mirip dengan fi'il, mirip dengan isim fa'il. Nah, dia berada pada fi'il-fi'il yang lazim tersebut, tidak perlu objek ya. Wazan fi'il-fi'il tersebut yang 3 huruf itu cuma ada 2, ya fa'ila dan fa'ula yang memiliki sifat musyabbaha. Fa'ila dan fa'ula.
Adapun yang di bawah itu, yang 1, 2, 3, nah itu turunan atau wazan dari sifat musyabbahanya itu. Ya. 1, 2, 3 itu adalah wazan dari sifat musyabbahanya. Adapun yang fa'ila yang di atas, yang A, itu adalah fi'ilnya. Nah, dia nanti ya, yang pertama fi'il madhi berwazan fa'ila. Yang pertama fa'ilun, fa'ilun. Ini wazan atau sifat musyabbahannya. Ya. Contohnya farihun, farihun itu gembira. Syarisun, ini galak, ya, galak, berani, suka marah, ya galak. Kemudian af'alu, ahmaru, ya, merah, asfaru, kuning, a'waru, buta sebelah, a'ma, ini buta, a'waru itu buta sebelah, a'ma itu buta seluruh. Kemudian wazan yang lainnya adalah fa'lanu. Contohnya kaslanu, malas ya, malas. Ya, kasila ya. Ini kan dari fi'il berwazan fa'ila kan, berarti dari kata kasila. Kasila itu malas. Malas tidak butuh objek. Ya. Saya malas ya, tidak butuh. Kaslanu, ghadbanu, marah, ghadiba ya. Yaghdabu, ghadiba. Ghadbanu marah, jau'anu, jau'anu lapar, atasyanu haus, atasyan, ana atasyan, ana jau'an, ana kaslan, anta kaslan, anta ghadban, ana ghadban, saya marah. Dan kemudian yang B ada wazan selain fa'ila, yaitu fi'il madhi, fa'ula. Ya. Wazan-wazan sifat musyabahanya, ya ini ada 3 juga, ya wazannya fa'il, fa'alun dan fu'alun. Banyak ya. Memang seperti ini, ya. Pelan-pelan kita nanti belajarnya. Ya. Ini fa'ilun, ya kabirun, ya kabirun, ya. Kaburo besar, besar tidak perlu objek kan? Ya, anta kabirun, ya kabirun dia kan dari fi'il kaburo. Ya, kaburo. Ya, dia tidak memiliki objek. Begitu juga dengan shagir, shagirun ya shaguro. Ya. Shagirun ya wazan fa'il, ya, dia ya, kecil. Kathirun banyak, dhaifun, ya, kathura ya dha'ufa, dhaif lemah. Kemudian ada wazan lagi fa'lun, sahlun, sahlun mudah, sahula, sahula yang mudah. Yang mudah tidak perlu objek kan? Ini mudah. Hadza sahlun. Ya, mudah, sahula. Kemudian sa'bun, sa'uba, sa'bun, susah. Ya, kemudian azbun. Kemudian ya dohmun, ya, dohmun besar, membesar. Kemudian ya fu'alun, fu'alun ya sama ya. Fu'alun juga sifat musyabbah ya. Syuja'un itu afwan tadi azbun ya, belum dapat. Azbun itu bisa bermakna manis ya. Bisa juga bermakna tawar ya, menyenangkan ya. Azbun itu menyenangkan atau manis. Ada juga yang memakai kata azbun untuk tawar. Kemudian ya syuja'un itu pemberani. Humamun juga pemberani. Maksudnya berani ya, sifat berani. Syuja'un. Baik, kemudian ya isim yang kelima, isim mushtaq yang kelima adalah isim tafdhil. Ismut tafdhili. Menunjukkan lebih atau paling. Menunjukkan lebih atau paling. Misalnya Anda lebih berilmu dibanding saya. Anta a'lamu minni. Atau engkau lebih berilmu daripada dia. Anta a'lamu minhu. Atau minha. Anti a'lamu minha. Nah, nanti
Artinya engkau lebih, nah, lebih apa, lebih apa. Atau misalnya Allahu Akbar, Allah paling besar, maha besar, akbar. Nah, nanti wazannya apa, kita lihat. Cara menyusun isim tafdil. Yang pertama, diambil dari kata sifat yang fiilnya 3 huruf. Apa? Fiilnya 3 huruf. Contohnya apa? Ya, kaburo. Ya, kaburo. Kaburo artinya besar. Ya, fiil. Kaburo. Lalu diikutkan wazan af'alu. Wazan af'alu. Bagi muzakkar. Nah, tadi kaburo kan? Kaburo. Nah, maka dijadikan af'alu. Berarti menjadi akbaru. Akbaru. Tadinya kaburo kan? Fa'ula kan? Menjadi akbaru. Itu untuk muzakkar. Akbaru paling besar. Nah, kalau di sini ya ngambilnya dari akhabirun. Padahal kan ngambilnya fi'il kan. Kabirun menjadi akbaru. Alimun. Alimun. Alima menjadi a'lamu. A'lamu. Contoh lagi misalnya paling kecil ya. Soghir tadi kan. Soghir. Fa'il. Soghirun menjadi asghar. Asghar. Asgharu. Asgharu. A'lamu. Asgharu. Lebih paham ya, lebih paham. Fahima yafhamu. Lebih paham berarti jadi apa? Ya. Wazan af'alu berarti afhamu. Afhamu. Seperti itu ya. Kemudian ya, kemudian halaman selanjutnya. Ah, adapun bagi muannas maka dia mengikuti wazan fu'la. Fu'la. Contohnya misalnya jadi kubro itu kabir tadi kan. Jadi sughra tadi yang shaghir. Misalnya lemah misalnya ya. Du'fa tapi ini jarang terdengar ya du'fa. Tapi kalau diinginkan ya menjadi bisa ya. Lebih lemah. Ad'afu. Muannasnya jadi apa? Du'fa. Ya, ya. Kiamat kubro, kiamat sughra. Ah, ini dari sini asalnya. Lebih paham misalnya afhamu menjadi fuhma dan seterusnya ya. Kemudian ada syarat-syarat atau keadaan-keadaan isim tafdil. Yang pertama ya jika nakirah dan tidak mudhaf. Dan nakirah sudah lewatkan pembahasannya ya. Ya saya akan nanti di murojaah lagi ya. Nah, itulah gunanya tahu-tahu istilah. Makin ke sini istilah tersebut numpuk kalau tidak dihafal. Nah, nakirah jika nakirah dan tidak mudhaf. Nah, apa itu mudhaf sudah kan lewat tadi. Sudah pernah dibahas mudhaf dan mudhaf ilaih. Jika nakirah dan tidak mudhaf, maka wajib mufrad. Nah, mufrad lagi sudah tahu kan, mufrad itu tunggal. Maka wajib mufrad, muzakkar dan diikuti min. Ya, artinya lebih dari. Ya. Nah, kita langsung lihat contoh saja ya. Aisyatu a'lamu min Fatimata. Aisyatu a'lamu min Fatimah. Ya, intinya ya Aisyah lebih pintar daripada Fatimah. Dan jadi ininya adalah a'lamunya. A'lamunya tidak ada mudhaf, tidak bersambung dengan kata yang lain kan. Nah, dia wajib mufrad dan muzakkar. Ya. Kemudian at-ta'iratu asra'u minas sayyarati. Ya, pesawat itu lebih ya, atau paling cepat atau lebih cepat daripada mobil. Pesawat lebih cepat daripada mobil. Asra'u. Maka dia tidak mudhaf, dia nakirah dan tidak mudhaf, tidak bersambung dengan kalimat lain. Kemudian yang B, ya, jika ma'rifah dengan al, maka jenisnya atau bilangannya harus sesuai dengan yang disifati. Contoh al-akhul akbaru zaki. Al-akhul akbaru zaki. Al-akhu ya satu atau jenis ya. Jenisnya laki-laki muzakkar kan al-akhu, maka makanya al-akbaru zaki.
saudara yang besar, saudara tua, ya, bisa dikatakan saudara yang tua, itu zaki, pintar. Ya. Kemudian al-ukhtul kubra, al-ukhtu kan muannas kan, maka pasangannya adalah al-kubra, bukan al-ukhtul akbar ya, tapi al-ukhtu al-kubra. Qadimah, ya, datang. Al-ukhtul kubra qadimatun, datang. Saudara, ya, big sister ya, atau big brother tadi, big sister ya. Ini qadimah, ya, datang ya. Kemudian syarat yang ketiga, jika mudhaf kepada isim nakirah maka wajib mufrad dan mudzakkar. Nah ini kita lihat Aisyah tuh a'lamu nisa'in. Nah ini a'lamu nisa'in ini bentuknya ya, mudhaf. Nah, tetapi mudhafnya ke isim nakirah. Mana isim nakirahnya adalah nisa'in. Nisa'in. A'lamu nisa'in. Maka dia wajib mufrad. Yang apa wajib mufrad? A'lamunya. Ya. Mufrad dan muzakkar. Jadi tidak kita katakan Aisyah itu ya, ulma nisa'in. Kan fa'ula kan ulma nisa'in. Tidak demikian. Akan tetapi dia tetap harus muzakkar a'lamu. Aisyah itu a'lamu nisa'in. Tidak kita katakan fa'la atau ulma nisa'in. Tidak. Artinya Aisyah merupakan perempuan paling pintar, paling mengetahui di bidang hadis. Atau bisa juga dalam bertutur kata. Kemudian Umar bin Al-Khattab a'zamu syuhada'a. Syuhada'a ini nakirah. Dan dia a'zamu. A'zamu ya dia muzakkar ya. Maka ya, dia wajib mufrad dan muzakkar. A'zamu tidak kita katakan Umar bin Al-Khattab uzma syuhada. Karena syuhada di situ adalah nakirah, maka dia harus a'zamu, terus dia muzakkar. Kemudian yang D, jika mudhaf kepada isim ma'rifah maka jenis dan bilangannya bebas, ya terserah. Ya intinya ya paling gampangnya adalah memakai wazan af'alu. Memakai wazan af'alu kecuali ketika bentuknya seperti poin yang B. Bentuknya poin yang B. Ya, poin yang B itu ya bisa dibilang dia harus sesuai mudzakkar muannas ya, seperti al-akhul al-akbaru al-ukhtul kubra. Ini memang harus. Namun di tempat lain, syarat yang lain ya paling mudahnya ya dia pakai ini saja, pakai isim tafdhil af'alu ya, semuanya katanya di sini bebaskan yang dia ya. Maka anta afdhalun nasi fi hadhil qaryah. Engkau manusia seutamanya manusia ya. Nah, ini di sini kan ada artinya terjemahannya pengulangan. Seutama-utamanya manusia di desa ini. Fi hadhil qaryah. Qaryah desa. Kemudian ya, contoh yang kedua at-ta'iratu. At-ta'irat pesawat-pesawat asra'u. Lebih paling cepat. Wasailil muwasalat. Ya, secepat-cepatnya transportasi. Cepat-cepatnya transportasi. Nah, bisa pakai asra'u, bisa juga sur'ayat. Nah, bebas at-ta'iratu sur'ayat. Nah, sur'ah ya kan fu'la kan fu'la. Jadi sur'ah. Kenapa jadi sur'ayat? Karena dia yaitu tadi menyesuaikan jumlahnya. At-ta'irat jamak kan? At-ta'irat jamak. Maka ya, sur'ayat harusnya bisa juga dijadikan jamak. Kan di sini kan bebas kan? Bilangannya bebas. Maka bisa memakai sur'ayat, bisa juga memakai asra'u. Jadi amannya adalah memakai af'alu saja. Af'alu. Wazan af'alu untuk isim tafdhil. Baik.
Apakah sama antara arhamu dan rahim? Arhamu, arhamu ini harus ada bandingannya. Biasanya ada bandingannya. Ada bandingannya. Makanya biasanya arhamur rahimin. Ya arhamar rahimin. Wahai arhamar rahimin. Yang paling memiliki rahmat dari yang memberikan rahmat. Ya, intinya ada sesuatu yang dibandingkan. Tafdil. Akan tetapi rahim ini sudah wazannya saja. Wazannya sudah menunjukkan mubalaghah, ketinggian. Baik. Dan sebenarnya juga ada isim tafdil yang berupa fa'il ya. Akan tetapi kalau untuk sekarang ya itu tadi, kalau arham dia memiliki bandingan ya. Biasanya isim tafdil ini memiliki bandingan dulu. Artinya ada yang dibandingkan. Ada yang dibandingkan. Tetapi kalau rahim yang wazan fa'il untuk sighah mubalaghah ini ya dia sudah punya apa namanya? Sudah memang demikian, sudah tinggi ya. Sudah tinggi maknanya, sudah mubalaghah. Baik itu ya, ya. Masih ada dua lagi ya, isim alat. Kita selesaikan sampai isim alat ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang keenam isim zaman. Ismuz zaman. Isim zaman itu menunjukkan waktu. Ya, contohnya mau'idul imtihani awwalus syawal. Yang mana isim zamannya? Ya, mau'idul imtihan. Ya, waktu ujian adalah di awal bulan Syawal. Mau'id ya, mau'id ya, wa'ada. Ya, wa'ada ini bermakna sebenarnya janji ya. Berjanji wa'ada. Maka karena isim zaman atau waktu menjelaskan waktu pekerjaan, maka mau'idun ya, mau'idun waktu janjinya ya, waktu janjinya ya, maksudnya ya, deadline ya, timeline. Waktu janji ya, kalau kita terlihat waktu janji ujiannya kalau seperti itu, maka ya, waktu timeline atau ya, deadline ujiannya ya pada waktu awal bulan Syawal. Contoh lain misalnya maghrib, waktu maghrib. Maghrib itu dari barat ya, waktu baratnya maksudnya apa? Dari ghoroba ya, ghoroba. Ghoroba artinya ya barat. Hanya maghrib ya dia artinya ya waktu di barat, maksudnya mataharinya sudah di barat. Begitu juga dengan masyriq. Ya, masyriq waktu timur ya, masyriq atau bisa disebut dengan syuruq, masyriq. Baik, kemudian ya yang ketujuh isim makan, ismul makan, isim menunjukkan tempat dilakukannya pekerjaan. Contohnya ajlisu 'alal maq'ad. Ya, aku duduk di atas bangku. Itu tempat duduk. Maq'ad ya dari kata qa'ada yaq'udu. Qa'ada yaq'udu. Qa'ada. Isim makannya menjadi maq'ad. Jadi tempat untuk duduk alias bangku. Contoh lain misalnya kata yaktubu. Jadi maktabun. Ya, maktabun ini artinya bisa meja, bisa juga artinya kantor. Kataba menulis, maka maktab artinya tempat menulis. Tempat menulis. Ya. Ada juga ya meskipun ada ini ya, isim makan yang lain misalnya sajadah yasjudu, jadi masjid. Nah, sajadah apa? Sujud ya. Maka masjid tempat untuk sujud. Shalla yusolli. Nah, ada isim makannya musalla, tempat untuk sholat. Baik, dan seterusnya. Itu maksudnya pengenalan bahwasanya ada namanya isim makan, isim zaman.
Kemudian ya cara menyusun isim zaman dan makan adalah sama, yaitu jadi antara zaman dan isim zaman dan isim makan ini sama, disamakan. Jika fi'ilnya 3 huruf, fi'il 3 huruf, maka ikut wazan yang pertama maf'alun. Jika dengan syarat ya, yang pertama jika fi'il yang mu'tal akhir, maksudnya mu'tal akhir itu ada huruf ilah di belakangnya, ya, mu'tal akhir. Contohnya Roma, yarmi, Roma artinya melempar. Maka tempat melempar menjadi marman, ya. Kalau ini biasanya dijadikan jadi gawang ini ya, gawang marma, tempat melempar. Padahal sebenarnya sasaran lah ya, sasaran tempat melempar jadi sasaran. Marma, gawang ya, gawang. Kemudian B, jika fi'il mudhari'nya di dhammah atau di fathah ain fi'ilnya, ya. Jika fi'il mudhari'nya di dhammah atau di fathah ain fi'ilnya, maka dia menjadi maf'alun. Ya, contohnya kharaja, yakhruju. Nah, jadi patokan yakhruju, maka menjadi makhraj. Nah, pernah dengar kata makhraj huruf? Makhraj. Ya, makhrajnya belum benar tuh, makhrajnya. Nah, ini dari sini. Apa isi makan? Oh, isi makan berarti tempat keluarnya, makhraj. Gitu juga misalnya dakhala yadkhulu, masuk. Maka tempat masuk namanya madkhal. Waktu masuk namanya madkhal. Madkhalun. Juga kalau di ya misalnya la'iba yal'abu, ini di fathah kan, yal'abu. Maka tempat bermain namanya mal'abun. Ya, mal'abun biasa disebut tempat bermain atau lapangan. Mal'abun. Nah, kemudian selain maf'alun tadi, ada wazan isim makan dan zaman berupa maf'ilun. Nah, ini sudah dicontohkan tadi ya. Jika fi'il mudhari'nya di kasroh ain fi'ilnya, contohnya jalasa yajlisu, jadi majelis. Yajlisu jadi majlisun. Ya, majlis berarti tempat duduk. Ya, tempat duduk ya, bukan maksudnya bangku, bukan demikian ya, tapi ya, tempat banyak orang duduk ya, majlis. Kemudian jika fi'ilnya huruf awalnya huruf illah, ya wa'ada, maka menjadi mau'id. Ya, tadi sudah ya, mau'id. Waktu, ya waktu dilaksanakan, waktu janji ya, mau'id. Ya, mau'id ini digunakan untuk waktu ya. Jarang untuk jarang untuk makan. Tetapi mau'id biasanya untuk digunakan untuk jadwal. Mau'iduna fi yaumin. Mau'iduna fil yaum. Tapi hadzal yaum. Waktu kita ya di hari ini. Kemudian ya tadi jika fiilnya 3 huruf. Sekarang jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka susunannya seperti isim maf'ulnya. Ya, jadi istashfa jadi mustashfa. Istashfa jadi mustashfa. Sama saja dengan isim maf'ul. Istashfa meminta kesembuhan, meminta kesehatan. Mustashfa ya, isim makan berarti tempat untuk meminta kesehatan. Ini rumah sakit ya. Rumah sakit. Mustashfa itu rumah sakit. Mustashfa rumah sakit. Tempat meminta kesehatan. Harusnya rumah sehat ya. Harusnya rumah sehat. Kemudian yang terakhir pada pertemuan kali ini ya, yang kedelapan adalah ismul alah. Ismul alah ya dari namanya saja, alat adalah isim yang menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Di sini penulis isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Cara membuatnya ya bagaimana? Ya, isim alat hanya dibuat dari fi'il yang 3 huruf yang muta'addi. Apa itu muta'addi? Muta'addi
itu lawannya lazim tadi. Lazim, ingat ya, lazim tadi tidak membutuhkan objek seperti misalnya ya kaburo besar, ya, fiil kaburo besar, fiil artinya besar. Ya, besar tidak butuh objek. Nah, lawannya adalah muta'addi, butuh objek. Contohnya nasoro yang suruh ya. Ya, itu butuh objek. Nah, di sini wazan-wazan dari isim alah tersebut ada mif'alun, ada mif'alatun, ada mif'alun. Nah, di sini contohnya misalnya mif'alun dari qosso, atau kita baca dari kanan ya. Baroda, baroda. Fiilnya baroda. Ya, baroda ini bisa bermakna dingin, bisa juga bermakna memarut, mengkikir ya. Maka mibradun, mibradun ya wazannya mibrad bukan isim alat ya, berarti alat untuk mengikir atau parutan. Nah, parutan namanya mibradun. Ya najala ini ya artinya ya menghijaukan ya, menghijaukan ya pokoknya hubungannya dengan pertanian, menumbuhkan. Alat untuk menumbuhkan ya minjalun ya sebenarnya bukan alat menumbuhkan, alat yang berhubungan dengan pertanian ya celurit ya, minjalun ini celurit ya, celurit digunakan dalam pertanian. Kemudian ya ala ini belum ada dapatkan apa ini? Ala ini mah. Oh iya, nah. Kalau alanya belum tahu ini. Tapi kalau mi'walnya itu sebenarnya mi'wal itu ya cangkul ya, cangkul. Mi'wal itu cangkul. Ala berarti mencangkul. Baik. Kemudian ya qosso ya qosso ini mencukur ya atau ya. Tapi kalau miqassun alat untuk mencukur apa? Gunting ya. Miqassun gunting. Qosso. Nah, kemudian untuk wazan mif'alatun. Nah, kanasa ya, kanasa artinya menyapu. Kanasa yaknusu. Maka dengan wazan mif'alatun menjadi miknasatun. Alat untuk menyapu apa? Ya, sapu. Kemudian ya la'iqo. La'iqo ini menjilat ya. La'iqo itu menjilat. Mil'aqatun wazan mif'alatun. Mil'aqatun. Apa? Untuk menjilat. Sendok ya. Sendok. Ya. Toroko. Jadi mitraqatun. Toroko menancapkan. Ya, menancapkan. Mitraqatun alat untuk menancapkan apa? Palu. Kemudian ro'a melihat. Alat untuk melihat mir'atun. Alat untuk melihat ya bukan kacamata ya, tapi cermin. Mir'ah. Makanya mir'ah mirip-mirip dengan mar'ah. Karena ya, beberapa ahli nahwu menyatakan mir'ah, kenapa namanya mir'ah? Kenapa namanya mar'ah? Mar'ah itu perempuan. Ada hubungannya dengan mir'ah karena sering bercermin. Doyannya ngaca. Ya, doyannya bercermin. Ya, kemudian yang ketiga mif'alun yang terakhir mif'alun wazannya mif'alun isim ala ya sobuha ini apa terang ya terang alat untuk terang alat untuk menerangi ya misbahun artinya lampu kemudian fataha yaftah fataha membuka miftahun alat untuk membuka apa kunci wazana menimbang alat untuk menimbang mizanun timbangan kemudian nasyaro ini arti lainnya adalah menyebarkan ya, memisah memperluas
menyebarkan. Juga makna yang diinginkan di sini adalah menggergaji, memotong. Maka minsyarun, alat untuk menggergaji, yang namanya gergaji. Minsyarun. Mengikuti wazan mif'alun. Baik, ya itu dulu yang bisa kita sampaikan. Jadi kerjakan tugasnya 30 halaman 32 dan 33. Ya, nanti kita coba bahas sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan bisa dan tidak bingung. Mudah-mudahan bisa dan tidak bingung. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam belajar. Tapi kita cukupkan pelajaran. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan atas kehadiran dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.